Ini jam 1 pagi, guys. Hai Cici, kembali lagi bersama Ale di sini. How's your day? Akhirnya kita bikin video baru. Dan mungkin banyak dari kalian bakalan nanya, Loh, kok introduce-nya beda? Kok namanya ganti sih? Kok gak bareng lagi? Kok kalian gak upload video sih? Loh. I know guys, apalagi untuk subscriber lama kita nih, pasti kalian bakalan bingung. Jadi, daripada kalian bingung, biarkan Ibu Alfadela yang menjawab semua pertanyaan kalian. Hai Cici, kembali lagi bersama Adela. Video kali ini saya bantu Ale untuk menjelaskan. Kita lagi di fase penyesuaian. Ale masuk SMA, baru banget masuk SMA, dan saya baru pindah kerja. Jadi kita butuh penyesuaian yang lumayan agak lama kemarin. Dan kita berharap untuk terusnya setelah dari video ini kita tetap konsisten terus menghibur kalian. Posisinya kita lokasi jauh, Ale di Bogor dan saya di Jakarta. Saya kerja dan Ale sekolah. Dan nggak memungkinkan saya untuk balik ke Bogor karena pandemi. Saya nggak ada yang jemput di sini, kasihan kan? Jadi saya terkunci di Jakarta, nggak bisa pulang ke Bogor. Dan saya berharap segera bisa pulang ke Bogor, kayak gitu. Pasti penonton lamanya Story juga udah tanya-tanya nih, kenapa aku ganti sih? Padahal udah enak kan? Kalian udah terbiasa untuk mendengar openingnya Hai Story. Yes, betul. Kita juga sebenarnya kayak berpikir beribu-ribu kali. Sebenarnya dari tahun 2016 saat kita ngambil nama Story Pro, nama Story itu kan depannya dari A. A itu adalah huruf pertama dari nama Alicia dan juga nama Alfadela, nama saya. Nah, story maksudnya itu kita punya banyak story atau cerita yang mau kita sampaikan ke kalian dan digabung jadi story. Seiring berjalan waktu kayak kita merasa story, nama story ini kayak kurang oke gitu loh, dan tidak mencerminkan kita banget gitu. Akhirnya di beberapa bulan belakang kita memutuskan untuk oke, kita ganti namanya sebelum penonton story makin banyak lagi. Jadi kita gantilah namanya dari story Pro menjadi Cici Sister. Kenapa Cici Sister? Cis, kita suka keju kayak gitu. Terus kita juga adalah saudara perempuan, sister makanya. Jadi kita gabungkan kegemaran kita dan sifat kita, yaitu dengan Cici Sister. Makanya kita menentukan namanya adalah Cici Sister. Kita menyesuaikan dong, masa kita udah ganti nama Cici Sister tapi intronya tetap Story Production gitu loh. Jadi kita akhirnya mikir ya udah kita ganti, dan intronya pun itu disesuaikan dengan karakter kita, karena kita tuh orang itu bener-bener yang kayak ceria aja gitu. Kita suka warna-warna yang ceria dan beruang. Kenapa beruang? Karena kita suka beruang. Apalagi aku suka banget sama karakter yang namanya Winnie the Pooh, beruang. Dan kan nggak terlalu kaku kan, kita tulisannya tuh kayak fontnya tuh nggak kaku, sangat-sangat anak muda gitu kan. Jadi kita kayak mau ngasih tahu kalau kita tuh bukan tipe orang yang kaku. Kita juga asik kok untuk ngebawain acara-acara atau topik-topik yang harusnya formal banget, tapi kita bisa bawain dengan cara kita sendiri. Buat kalian para penonton Cici, aku harap kalian tetap selalu mengutamakan protokol kesehatan ya. Kalaupun vaksin isunya udah keluar, tapi kalian tetap harus jaga kesehatan karena kita nggak tahu who the next yang kena corona gitu. Yap, seperti yang kalian dengar dari Ibu Alfadela, itu adalah jawaban dari semua pertanyaan kalian. So, untuk subscriber lama kita, jangan kaget ya. Untuk penonton baru Cici, Hai Cici itu membahas video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus langka, kejadian dan fakta unik yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu, tepatnya jam 6 sore. So, kalian bisa subscribe dan turn on lonceng di bawah biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang nyamuk. Ya, kalian gak salah dengar, nyamuk. Seperti yang kalian tahu, nyamuk itu adalah serangga yang senang menghisap darah manusia. Dan karena gigitan mereka itu menyebabkan bintik-bintik, gatal, dan yang lebih parahnya lagi, jika nyamuk yang menggigit kita itu adalah jenis Aedes aegypti, pasti kita bakal terkena DBD atau demam berdarah. Oleh karena itu banyak banget orang yang akhirnya membenci nyamuk. Tapi nih, kalian tahu gak? Kalau di Singapura, nyamuk itu malah diternakan dan dibiarkan terbang bebas di sana. Kenapa ya? Langsung aja kita mulai ke videonya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. And let's learn something.
Sebenarnya pada tahun 2020 ini, selain menghadapi wabah virus corona, Singapura juga harus berhadapan dengan resiko penyakit demam berdarah yang semakin meningkat. Menurut Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA, lebih dari 14.000 kasus DBD sudah dilaporkan di negara ini sejak awal tahun 2020. Sementara itu, jumlah keseluruhan kasus sepanjang tahun 2020 itu diperkirakan sekitar 26.000 kasus demam berdarah. Kasus ini melampaui rekor wabah demam berdarah terbanyak dalam sejarah Singapura, yaitu 22.170 kasus pada tahun 2013. Jadi kebayang gak sih, itu tuh melebihi rekor mereka. 2013 itu udah rekor mereka, ditambah sekarang, jadi rekor baru. Para ahli percaya kalau melonjaknya kasus demam berdarah tahun ini itu disebabkan munculannya kembali strain virus Dengue lama yang sebelumnya tidak terdeteksi selama hampir 3 dekade. Faktor potensial yang memperburuk wabah demam berdarah tahun ini itu bisa jadi karena lockdown loh. Kenapa? Karena saat lebih banyak orang tinggal di rumah sepanjang hari, ada lebih banyak perkembangan biak nyamuk di kawasan perumahan dan lebih banyak kesempatan bagi nyamuk untuk mencari mangsa. NEA menyebut ada peningkatan 5 kali lipat dalam penemuan larva nyamuk di rumah dan koridor umum di wilayah perumahan selama periode lockdown dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya. Nah, mungkin kalian langsung nanya nih, Kalau gitu kenapa sih Singapura harus mempertenangkan nyamuk bukannya malah membasmi? Apa mereka itu gila? jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena menurut mereka untuk bisa membasmi nyamuk, mereka perlu membasmi semua nyamuk tanpa menyisakan satu pun. Tapi jika itu dilakukan oleh manusia, pastinya akan sangat-sangat sulit. Untuk membunuh satu nyamuk saja itu udah susah. Gimana kalau misalnya kalian harus membunuh berjuta sampai triliunan nyamuk? Rasanya itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka dari itu, tim penelitian Singapura memiliki ide yang sangat cemerlang, yaitu mereka ingin memberhentikan perkembangbiakan nyamuk. Bagaimana caranya? Caranya itu membuat nyamuk jenis baru yang diberi nama Wolbachia. Nyamuk ini tidak menggigit manusia sama sekali. Ada hal menarik lagi nih guys, karena nyamuk ini itu membawa bakteri yang mencegah telur menetas, atau nyamuk ini itu mandul. Jadi nih guys, ketika nyamuk jantan Wolbachia kawin dengan nyamuk betina, tidak akan ada telur yang dihasilkan itu bisa menetas. Jadi tidak akan ada nyamuk baru setelah nyamuk yang jahat dan nyamuk yang baik itu mati. Kemudian lama-lama nyamuk akan habis dengan sendirinya. Para saintis dan peneliti ini itu sudah melepas nyamuk jenis baru dengan menggunakan senapan nyamuk ke seluruh tempat, dan hal ini berhasil. Kenapa? Karena jumlah yang terkena demam berdarah di Singapura turun hingga 90%. Karena kesuksesan ini, mereka akhirnya membuat pabrik nyamuk di Singapura untuk melawan demam berdarah. Pabrik ini sangat canggih, hingga mereka bisa membuat ratusan bahkan ribuan nyamuk setiap harinya. Selagi aku lagi membahas tentang nyamuk nih, aku bakal kasih tahu ke kalian fakta-fakta unik tentang nyamuk. Fakta yang pertama itu adalah nyamuk binatang paling mematikan di dunia. Kalau kalian pikir binatang mematikan di dunia itu adalah hiu, buaya, atau segala macam itu, kalian salah. Kenapa? Karena serangga ini itu sudah membunuh lebih dari 700.000 orang setiap tahunnya loh. Dan nyamuk itu merupakan penyebab utama penyakit menular di seluruh dunia, termasuk dengue, zika, dan malaria. Fakta unik yang kedua, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Umumnya nih, makanan utama dari nyamuk jantan dan betina itu adalah nektar dan zat manis lainnya yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Namun, nyamuk jantan hanya cukup memakan nektar untuk energi dan keberlangsungan hidupnya.
karena mereka tidak membutuhkan zat protein tambahan untuk bertelur. Sementara nyamuk betina membutuhkan protein tambahan dengan memakan darah manusia dan setidaknya 2 kali sehari untuk bertelur. Darah manusia terdiri dari protein dan asam amino yang penting bagi nyamuk betina untuk menghasilkan dan mengembangbiakan sel telur mereka. Fakta unik yang ketiga, terdapat 3.000 spesies nyamuk di seluruh dunia. Menurut data dari American Mosquito Control Association atau AMCA, terdapat lebih dari 3.000 spesies nyamuk yang berbeda ditemukan di seluruh dunia. Dan sekitar 457 diantaranya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun beberapa diantaranya diketahui tidak menggigit, namun setidaknya ada 3 spesies nyamuk yang dikenal sebagai faktor utama penyakit berbahaya di Indonesia, termasuk nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles, nyamuk Culex. Ini nih, fakta yang keempat ini yang bikin aku tuh kaget banget. Kenapa? Karena fakta unik yang keempat ini adalah nyamuk sudah ada sejak zaman dinosaurus. Hal ini dipercayai karena ditemukan bukti fosil serangga menggigit yang diidentifikasikan berasal dari zaman Triasik atau Trias yang terjadi antara 199 sampai 251 juta tahun yang lalu. Kebayang gak sih guys, ternyata tuh nyamuk udah dari lama, tapi bentuknya kayak gimana ya guys? Aku penasaran deh. Fakta unik yang 5 itu adalah nyamuk dapat mengingat bau yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Sebuah studi ilmiah dari jurnal biologi yang diterbitkan pada tahun 2018 mengungkap bahwa otak nyamuk terdiri dari kadar dopamin yang mengajarkan nyamuk apa yang harus dihindari dan kemana mereka harus pergi atau tuju. Studi ini juga membuktikan bahwa nyamuk tidak hanya tertarik dengan bau manusia, namun juga memiliki kemampuan untuk dengan cepat belajar dan mengingat bau yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Selera nyamuk juga dapat berubah dengan cepat jika bau manusia yang mereka tuju mengeluarkan sensasi bau yang mereka tidak sukai. Nyamuk juga akan cenderung untuk menghindari individu yang berperilaku defensif atau mencoba untuk memukul mereka, tidak peduli betapa manisnya bau Tubuh mereka itu. Jadi kalau kalian ada nyamuk sekalian begini, kalau yang balik lagi itu berarti bukan nyamuk yang sama guys, karena nyamuk yang sama itu menghindar dari kalian. Berarti bener guys, nyamuk tuh gak suka sama bau jeruk kali ya, kulit jeruk kali ya. Makanya ada produk itu guys. Fakta unik yang keenam itu adalah nyamuk membutuhkan air untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna yang mencakup fase akuatik dan tersial dalam 4 tahap berbeda termasuk telur, larva, kepompong, dan dewasa. Meskipun semua jenis nyamuk membutuhkan air untuk berkembang biak, namun setiap jenis nyamuk memiliki habitat perkembangan biakan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti Aedes aegypti lebih suka berkembang biak di sumber air yang tenang dan bersih. Berbeda dengan spesies Aedes aegypti, nyamuk Anopheles bertelur di air yang kotor atau tercemar dan tidak membutuhkan air yang tenang atau bersih untuk bertelur. Fakta unik yang ketujuh, nyamuk tidak mampu hidup dalam waktu yang lama. Rata-rata, seekor nyamuk dapat bertahan hidup dalam rentan waktu 10-56 hari. Meskipun umur nyamuk relatif singkat, namun mereka juga dapat dengan cepat menyelesaikan setiap tahap siklus hidupnya. Siklus hidup nyamuk hanya membutuhkan 8-10 hari dari proses telur hingga nyamuk dewasa. Karena itu, jangan heran kenapa nyamuk itu kayak kita berasa nyamuk itu gak berkurang-kurang sama sekali ya, karena mereka berkembang biaknya banyak banget guys. Fakta unik yang 8 itu adalah nyamuk tidak memiliki gigi. Nyamuk tidak memiliki gigi untuk menggigit korban, namun nyamuk memiliki sebuah belalai yang berbentuk tabung dan tajam seperti jarum. Fakta unik yang ke-9, nyamuk adalah penerbang yang lemah. Banyak spesies nyamuk hanya berbobot sekitar 2,5 mg dan umumnya tidak mampu terbang di atas 25 kaki. Ini adalah alasan utama mengapa nyamuk dianggap sebagai penerbang yang lemah di kategori serangga terbang. Jadi kalian nih, jangan pikir ya kalau nyamuk itu bisa terbang tuh sampai naik ke atas gitu, enggak. Nah itu cara menghindar nyamuk guys. Kalian kalau mau menghindar dari nyamuk, serangan nyamuk, kalian beli rumah yang gede banget gitu, jadi nyamuknya nggak akan bisa nyamperin kalian. Kalian aman. Fakta unik
yang ke-10. Nyamuk tidak terbang jauh dari tempat perkembangbiakannya. Karena nyamuk itu biasanya tidak akan terbang dan melakukan perjalanan lebih dari 1 mil dari tempat habitat mereka atau tempat perkembangbiakannya untuk mencari makan. So, segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Bagaimana menurut kalian tentang cara Singapura mengatasi nyamuk? Dan menurut kalian, apakah Indonesia membutuhkan alat ini? Komen di bawah ya guys. So, kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like, comment, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng di bawah. Kalau kalian mau kepoin kita, kalian bisa follow Instagram kita yaitu cheesy_system, Alfadela, dan Alessia CM. And see you in our next video. Bye!